dapat penghargaan gitu ya, gold medalist untuk highest GPA gitu, nilai GPA tertinggi. Di semester pertama saya dari semua mata kuliah nilai saya perfect score, jadi semua 10. Jadi ternyata ada yang bisa ngalahin mereka gitu bahasanya lah. Jadi prospek kerja lulusan jurusan teknik informatika itu apa aja sih Pak? Oh, ya cukup besar ya Di ya. Oke, halo Sobat Infinity, selamat datang di podcast himpunan mahasiswa jurusan teknik informatika Undiksa. Dengan saya Tiara akan menemani kalian pada episode kali ini. Seperti yang telah kita katakan sebelumnya nih, di episode prolog, pastinya kalian sudah pada dengerin semua kan? Nah, sekarang di episode kali ini kita akan membahas gimana sih jurusan teknik informatika di Undiksa. Nah, adapun topik yang akan kita bahas kali ini yaitu pengenalan jurusan teknik informatika, prospek jurusan teknik informatika, bagaimana sih kuliah di jurusan teknik informatika, dan alasan mengapa kalian harus kuliah di jurusan teknik informatika. Dan juga fasilitas apa aja sih yang disediakan oleh jurusan teknik informatika. Semuanya akan kami rangkum dalam segmen WIB Waktu Infinity Berbincang. Oke nih, sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, jadi dari tadi Sobat Infinity pasti udah pada penasaran kan sama narasumber kita kali ini. Oke, langsung aja nih, kita sapa narasumber kita. Halo, selamat siang Bapak. Selamat siang. Swastiastu. Oke. Sebelumnya saya akan membacakan sedikit latar belakang narasumber kita kali ini. Oke, langsung aja ya. Bapak Igede Mahendra Dharma Wiguna atau yang kita kenal dengan Pak Wiguna ini merupakan dosen sekaligus sekretaris jurusan teknik informatika. Pak Wiguna sendiri menyelesaikan studi S1 pada tahun 2007 di Presiden University pada jurusan Information Technology yang kemudian melanjutkan S2-nya yang selesai pada tahun 2010 di University of Mysore, India dengan gelar Master of Science in Computer Science. Pak Wiguna juga memiliki banyak pengalaman kerja, diantaranya yaitu menjadi programmer di PT Supra Kreasi Rekacita, pernah juga menjadi junior developer di PT Imani Prima, juga menjadi junior programmer pada pengembangan web di PT Informasi Teknologi Indonesia Jatis Mobile. Pernah juga menjadi programmer dan sistem analis di Pusat Komputer Undiksa dan juga menjadi anggota riset dan pengembangan di UPT TIK Undiksa. Waduh, banyak banget nih. Nah, yang tadi Tiara sebut itu sudah pernah dijabat oleh bapaknya loh. Selain itu, Bapak Wiguna juga menjadi dosen dan sekretaris jurusan di Teknik Informatika. Bukan hanya itu, Pak Wiguna juga menjabat sebagai Kepala Bidang IT di Rumah Sakit Umum Paramasidi di Kota Singaraja. Luar biasa banget kan narasumber kita kali ini. Nah, itu dia sedikit pengenalan tentang Bapak Wiguna. Oke, langsung aja nih, kita tanya-tanya sama Bapaknya. Oke. Apa kabar Pak? Baik. Oke, semoga sehat selalu di kondisi pandemi saat ini Pak ya. Ya, sama-sama. Oke, untuk Sobat Infinity juga jangan lupa menjaga kesehatan dan juga menjaga kebersihan kalian ya. Oke, langsung aja nih Pak, saya mau nanya. Saya dapat lihat Bapak itu merupakan alumni dari SMA Taruna Nusantara. Nah, apa aja sih pengalaman menarik dan pengalaman berkesan Bapak sama belajar di SMA tersebut? Oke, ya selamat siang ya kalau jam saat ini. Terima kasih. Jadi saya cerita dulu ya. Jadi saya lahir dan besar di Singaraja, gitu. Tapi setelah SMP saya memutuskan untuk melanjutkan studi ya di SMA Taruna Nusantara Magelang. Nah, kebetulan pada saat itu SMA Taruna Nusantara itu salah satu SMA terbaik di Indonesia, dan ya saya juga punya motivasi ya agar paling tidak saya bisa meringankan beban orang tua saya gitu ya, karena saya juga di sana mendapatkan beasiswa penuh gitu ya. Jadi SMA Taruna Nusantara itu boarding school, artinya sekolah di sana, tinggal di sana gitu. Jadi seluruh kegiatan ada di dalam kampus kami gitu di SMA Taruna Nusantara. Nah, pengalaman saya ya pertama ya saya sangat bersyukur karena di sana gitu ya saya bisa bertemu gitu ya dengan teman-teman saya dari seluruh Indonesia gitu ya. Jadi kalau ada lagu dari Sabang sampai Merauke, dan itu ada gitu ya, dari Aceh
sampai di Papua gitu. Jadi semuanya ada. Maka dari itu ya saya sangat bersyukur saya bisa pernah ya sekolah di SMA Taruna Nusantara, dan memang sampai saat ini pun hubungannya sangat kuat ya, terutama di alumninya, karena ya kalau kita mau kemana-mana gitu ya, semua ada gitu ya. Kebetulan saya sempat berapa kali conference di luar negeri, ya tinggal saya kontak alumni di sana gitu ya, nanti mereka akan memberikan ya jalan untuk ya kira-kira nih ya, harusnya kemana dulu nih ya gitu. Jadi ya seru gitu ya. Oke. SMA Taruna Nusantara itu di Magelang. Di Magelang. Gimana sih rasanya jauh gitu sama keluarga, Pak? Nah, memang pertama-tama ya 1 bulan pertama ya homesick ya, karena kan ya kalau kita lihat ya di sana itu kan saya baru SMA ya, dari yang selama ini dengan keluarga ya, kemudian akhirnya pindah ke Magelang sendiri ya, nggak sendiri banget sih, tapi ada beberapa teman juga kan, karena memang dari Bali itu kebetulan ada 7 atau 6 orang gitu. Nah ya pertama-tama sih homesick, tapi karena ya kami tinggal bersama gitu ya, kemudian melakukan kegiatan bersama ya, akhirnya ya itu mulai tumbuh ya itu rasa kekeluargaan di sana, sehingga kami bisa merasakan bahwa di sana itu ya keluarga baru lah gitu ya. Ada pengalaman organisasi lainnya Pak di SMA Taruna Nusantara? Organisasi Ya, seperti pramuka misalnya. Oh iya, saya sih nggak begitu ini ya, artinya saya dulu itu ikut kegiatan kelompok ilmiah saja ya pada saat itu ya, sama beberapa kegiatan olahraga sih sebenarnya. Ya. Jadi lanjut nih Pak ya. Ya. Jadi saya juga pernah baca di artikel bahwa Bapak juga merupakan alumni di S1 Presiden University. Ya. Jadi pengalaman menarik apa sih Pak yang Bapak bisa sampaikan pada Sobat Infinity kali ini? Oke, jadi nah gini juga saya cerita juga. Jadi setelah atau menjelang lulus dari SMA gitu ya, SMA Taruna Nusantara, ya saya kebetulan punya 3 pilihan pada saat itu. Pilihan pertama itu adalah Akpol, Akademi Polisi ya. Kemudian yang kedua itu saya ikut tes di UGM, dan yang terakhir adalah Presiden University. Nah, Akpol kebetulan tidak saya lanjutkan ya, setelah saya pikir-pikir, oh ini 3 tahun boarding school kayaknya udah cukup lah gitu ya. Saya mikirnya pada saat itu ya. Nah, kemudian akhirnya saya ikut tes 2 tes kebetulannya di UGM. Nah, kemudian saya ambil jurusan Teknik Elektro pada saat itu, kemudian di Presiden University. Nah, ternyata saya lulus keduanya gitu ya, lulus di 2 ini ya, di Elektro saya lulus, kemudian di Presiden University juga lulus. Nah, cuman pada saat itu saya sudah mendaftar sebenarnya di UGM, tetapi ya mungkin bukan jalannya ya, karena pada saat itu juga kebetulan orang tua saya sedang S2 di UGM, dan pada saat itu butuh biaya gitu ya. Kemudian adik saya juga harus berangkat ke Australia gitu, pertukaran pelajar di SMA, jadi butuh biaya juga gitu ya, sehingga biaya itu saya alihkan gitu ya. Jadi saya berikan biaya pendaftaran termasuk uang pangkal segala macam itu ke adik saya dan bapak saya. Kenapa? Karena saya di Presiden University juga mendapatkan full scholarship. Jadi saya itu scholarship hunter kalau saya bisa katakan. Jadi saya berusaha mencari beasiswa sehingga ya paling tidak ya untuk sekolah itu tidak ini ya, tidak memberatkan orang tua gitu. Jadi di Presiden University pun saya kebetulan ya dapat beasiswa penuh ya. Penuh tuh artinya ya hidup pun ditanggung gitu ya. Saya dapat housing di sana gitu ya, kuliah dengan baik di sana. Nah, buat Sobat Infinity nih, semoga kalian termotivasi ya. Ternyata bapaknya lulus di kedua kampus di UGM dan di Presiden University. Oke, nah kan bapak dapat beasiswa nih. Jadi gimana sih caranya bapak gitu biar dapat beasiswa penuh selama kuliah? Iya, jadi memang sebagai scholarship holder gitu ya, artinya karena kita dipercaya untuk mendapatkan terus beasiswa ya kita harus memaintain GPA kalau istilahnya di Presiden University atau IP lah gitu ya.
Jadi setiap semester itu kita paling tidak harus di atas 3 kalau ya, di atas 3 lah apa namanya IP-nya. 3 apa 3,3 ya, saya lupa ya. Nah, jadi itu nggak boleh turun dari itu. Kalau misalnya kurang dari itu ya akhirnya dipotong beasiswanya. Ya, sementara selama 4 tahun tidak pernah saya kurang dari itu gitu. Jadi ya aman lah beasiswanya selama 4 tahun gitu ya. Jadi selama 4 tahun kuliah ya sama sekali tidak mengeluarkan biaya. Wah, hebat banget kan Sobat Infinity. Apalagi di Presiden University kan terkenal biaya kuliahnya mahal ya Pak ya. Jadi bapaknya dapat beasiswa penuh loh. Oke, lanjut nih Pak, S2 Bapak di University of Mysore, India. Ya. Jadi pengalaman unik apa sih Pak dan berkesan apa sih di India? Nah, perbedaan di India sama di Indonesia tuh kayak gimana sih Pak? Ya, jadi tahun 2008 itu kan kebetulan saya sedang dalam posisi bekerja di Jakarta, salah satu software house tadi juga sudah disebutkan di Jatis Mobile sebagai programmer. Nah kebetulan papa saya itu memberikan informasi bahwa ada peluang untuk untuk melanjutkan kuliah gitu ya, S2. Nah pada saat itu saya berpikiran, kenapa nggak saya coba aja gitu ya. Kebetulan juga kontrak saya di perusahaan tersebut cukup fleksibel gitu ya. Karena pada saat saya masuk ya saya meminta kalau misalnya saya harus melanjutkan studi S2 gitu, maka saya harus keluar gitu. Dan mereka menyanggupi, tetapi dengan syarat saya harus mendatangkan satu tenaga programmer baru gitu ya. Dan itu akhirnya saya penuhi. Nah, jadi saya berangkat di tahun 2008 ya ke India sendiri ya, sama sekali nggak pernah ke luar negeri ya. Jadi ya memang modal nekat aja pada saat itu. Sampai di India, ya syukurnya ya semuanya berjalan dengan baik sih ya. Artinya mulai dari kedatangan memang ketika saya sampai di bandara di India saya tidak dijemput karena mereka salah schedule. Saya sampai di India itu tengah malam, mereka pikir saya datangnya pagi, sehingga saya harus nyari taksi sendiri. Ya sama sekali saya nggak tahu, jelas ya negara baru, kota baru, saya sama sekali nggak tahu. Tapi ya untungnya ada komunikasi telepon ya, jadi saya telepon teman saya yang duluan datang gitu ya, sehingga saya diarahkan untuk ke salah satu hostel di sana untuk bisa menginap, dan paginya baru saya berangkat ke kota tempat saya kuliah S2. Nah, kalau pengalaman saya di sana ya sangat menyenangkan ya, karena memang jujur aja pada saat itu ya niat saya itu mencari pengalaman baru, mungkin tidak arahnya ke S2 ya. Tidak arahnya ke S2, tetapi pengalaman baru yang ingin saya dapatkan gitu ya di luar negeri terutama ya, kebetulan saya mendapatkan di sana. Ya akhirnya ya benar saya mendapatkan banyak pengalaman di sana tuh, pengalaman terkait dengan ya saya banyak punya teman yang dari luar juga, jadi nggak cuma orang India aja tapi dari luar, dan bahkan saya punya grup yang sampai sekarang ya kalau kita istilahkan G9 kalau kita nyebutnya, jadi ada 9 orang yang dari hampir seluruh kawasan Asia gitu yang ya sangat dekat hubungannya, udah kayak brother and sister gitu modelnya sampai sekarang gitu. Nah kebetulan juga saya di India itu ini ya, tipikal orang sana itu ya, mereka tuh kompetitif banget ya. Saya ingat pada saat di tahun pertama, semester pertama itu mereka itu ya mungkin sedikit berusaha tidak mau berbagi gitu ya. Jadi ketika kita mau tanya sesuatu tentang permasalahan di mata kuliah, mereka itu kayak kurang niat lah untuk berbagi gitu ya. Nah dari jadi cukup ambisi. Nah karena saya melihat seperti itu, saya kerja keras pada saat itu, belajar keras ya. Nah akhirnya di semester pertama gitu ya. Di semester pertama saya dari semua mata kuliah nilai saya perfect score. Jadi semua 10 tuh. Kalau misalnya kita kan ada range. Nah, kalau misalnya di kita di Indonesia itu kan
out of 4 gitu ya, jadi nilai maksimum 4. Nah kalau di sana nilainya 10. Nah kebetulan di semester pertama saya nilainya 10 semua tuh gitu, di semua mata kuliah. Kaget lah semua orang-orang dia itu. Nah mereka baru setelah itu baru mulai berbagi, jadi oh ternyata ada yang bisa ngalahin mereka gitu bahasanya lah. Ya jadi ya itu akhirnya ya ending pointnya ya Astukara lah ya, 2 tahun saya kuliah di sana ya, dapat apa namanya penghargaan gitu ya, gold medalist untuk highest GPA, jadi nilai GPA tertinggi gitu di sana. Jadi di sana nilai tertinggi 10 Pak ya? Nilai tertinggi 10. Oke, kok di sini 4 ya benar. Jadi apa sih perbedaan IT di India sama di Indonesia Pak? Kalau kita sebenarnya ya kalau dari sisi apa namanya teknologinya mungkin 11-12 ya, tetapi yang saya bisa lihat di sana itu adalah etos kerja, etos belajar mereka tuh sangat besar gitu ya. Mungkin itu yang menyebabkan India cukup maju orangnya gitu ya, terutama ya makanya kalau kalian lihat itu bahkan Google pun orang India gininya CEO-nya kan gitu ya. Jadi artinya mereka punya etos kerja yang tinggi dan cukup ulet dan secara teori mereka sangat kuat gitu. Ya itu yang saya bisa rasakan pada saat itu. Tapi dari sisi teknologi mungkin ya masih 11-12 lah sama kita gitu ya. Tapi yang kita lihat itu ya kalau kita mau belajar dari orang India, mereka tuh punya etos kerja yang tinggi gitu ya. Sangat keinginan untuk belajar itu sangat kuat gitu. Itu yang saya lihat ya berdasarkan pengalaman saya S2 di sana. Jadi kendala atau kesulitan apa sih yang Bapak rasakan selama Bapak kuliah di luar negeri? Tidak ada sih ya kayaknya ya. Artinya saya menjalankan ya baik-baik saja sih ya. Artinya ya saya selesai tepat waktu gitu ya. Kemudian juga ya kok tadi yang saya sampaikan ya kebetulan ya saya bisa mendapatkan salah satu ya penghargaan di sana gitu ya sebagai ya peraih IPK tertinggi lah gitu istilahnya di sana gitu. Waduh, keren banget kan Sobat Infinity. Oke, lanjut aja lagi dengan pembahasan kita. Nah, Bapak juga kan menjadi dosen di Universitas Pendidikan Ganesha. Jadi pengalamannya apa aja sih Pak sama mahasiswa kayak gitu? Ya, jadi saya mulai jadi dosen itu kan tahun 2010 ya. Jadi lulus S2 tahun 2010, kemudian kebetulan ada bukaan CPNS, terus saya masuk, dia akhirnya mulai bekerja tahun 2011 lah gitu ya. Ya pengalaman saya ya sangat menyenangkan ya, karena apa namanya saya bisa sharing ilmu gitu ya. Nggak cuman itu, tetapi yang paling saya sangat rasakan bangga itu adalah bahwa alumni saya bisa jadi lebih baik dari saya gitu. Ya terlihat beberapa lulusan gitu ya bisa sampai S2, S3, bahkan sekarang kan beberapa mahasiswa saya malah jadi dosen di sini gitu. Yang sebelumnya misalnya ada Pak Dendi, ada Pak Bu Yudia kalau misalnya di SI gitu ya. Ada Pak Pasime gitu kalau di jadi ya banyak gitu, artinya saya melihat alumni kami yang sudah lulus itu dan berhasil, nah itu ya sebuah kebanggaan dari saya gitu. Ya kepo nih Pak, emang Bapak nargetin jadi dosen itu bisa ditanya dari kecil masih dosen atau menarik. Gimana ya Pak? Ya jadi sebenarnya ya saya itu di tahun 2010 ya, saya pas pulang itu sebenarnya tidak ada keinginan untuk jadi dosen sih sebenarnya ya pada saat itu ya. Itu lebih ke ini sudah saatnya saya balik, karena sejak SMA kan sampai dengan S2 itu sudah 11 tahun di luar. Ya, jadi ada keinginan balik dan kebetulan orang tua juga ayo balik gitu. Kemudian ini ada bukaan dicoba. Nah, pada saat itu ya sudah saya akan coba. Tetapi pada saat itu saya sebenarnya apply ke tiga ini ya. Ketiga instansi, di Undiksa sebagai dosen, kemudian di Kominfo, kemudian di Mitra pada saat itu. Nah kebetulan ya semuanya pas gitu, semuanya lewat. Terus akhirnya saya putuskan udahlah stay di sini aja di Singaraja gitu, karena ya saya juga lihat ya selain saya bisa ngajar, saya juga sebenarnya kan bisa melakukan penelitian, saya juga bisa ya community service gitu ya, pengabdian masyarakat. Jadi ya saya pikir ini mungkin sudah jadi jalan saya gitu.
Gitu. Waduh, keren banget ya, dari SMA loh sampai S2 di luar terus nih bapaknya. Nah, Jadi pengalaman bekerja sebagai Head of IT Divisi di RSUD Farmasi itu kayak gimana sih Pak? ya sebenarnya itu part time ya. Jadi di sana itu mungkin lebih ke arah mensupervise tim IT di sana gitu ya. Apa namanya, tidak full time di sana karena kan pekerjaan saya di sini. Jadi kalau misalnya ada case tertentu, jadi saya baru datang ke sana gitu. Nah, saya juga kan mungkin tidak cuma di apa namanya di farmasi. Saya kebetulan juga ya salah satu alumni ya pendidikan teknik informatika kan juga mengembangkan startup dan sampai jadi PT saat ini. Mungkin adik-adik sudah sering mendengar ya, namanya Ganescom Studio. Nah, kebetulan saya juga ada di sana membantu mereka untuk itu ya, untuk grow up gitu, sehingga jadi ya paling tidak perusahaan IT yang apa namanya baik, yang bisa steady gitu ya. Itu kira-kira. Jadi nggak cuma di sana sih kebetulan ya, tapi juga di Ganescom. Oke, jadi selain jadi dosen, Bapak juga kan jadi sekretaris jurusan di Teknik Informatika Universitas. Ada cerita-cerita menarik nggak Pak selama jadi dosen atau sekretaris jurusan? Kalau cerita menarik sih enggak ya, itu bagian dari tugas saya sebenarnya ya. Ya kebetulan saya diminta untuk mendampingi oleh ketua jurusan Bu Joni untuk mendampingi beliau sebagai sekretaris jurusan ya. Ya karena kami sebagai staff dan diminta ya Pak, saya siap-siap aja gitu. Itu sih. Udah siap ya. Oke, jadi saya mau nanya lagi nih Pak, bagaimana sih jurusan teknik informatika itu? Banyak kan yang bilang kalau teknik informatika itu udah pasti nih bisa benerin alat-alat elektronik nih. Jadi menurut Bapak tuh kayak gimana sih Pak? Oke. Nah, teknik informatika mungkin itu bagian kecilnya ya. Jadi kan kalau misalnya kita bicara teknik informatika di Udiksa sendiri kan, jurusan teknik informatika itu kan dibagi jadi 4 prodi kan gitu ya, kalian sudah tahu ya. Jadi ada pendidikan teknik informatika, ada D3 manajemen informatika, kemudian ada sistem informasi, dan ada terakhir ada ilmu komputer. Nah itu keduanya S1. Nah kalau kita bicara skill yang mungkin bisa kalian nanti dapatkan, yaitu memang setiap prodi mungkin ada fokusnya masing-masing ya. Kalau kita bicara mungkin tadi yang benerin komputer itu ya, mungkin kita bicaranya teknisi lah ya itu mungkin semua prodi kayaknya bisa asal dipelajari, karena ada salah satu mata kuliah ya, misalnya di sana itu ada di SK gitu ya, jadi kalian bisa pelajari bagaimana konsep merakit, kemudian informasi dan sebagainya, sistem operasi dan sebagainya gitu ya. Nah memang kalau jurusan teknik informatika terutama di sini gitu ya. Nah kalau kita mau ya secara mudah kita melihat perbedaannya, kalau kita bicara pendidikan teknik informatika itu tentu arahnya memang ke keguruan ya. Jadi terlihat memang Undiksa pertama kali kan fokusnya itu kan ke pendidikan gitu ya. Akhirnya ada mandat untuk bisa memberi perluasan bidang, akhirnya beberapa murni muncul ya. Sebelumnya kan hanya pendidikan teknik informatika. Setelah itu muncul sistem informasi dan ilmu komputer kalau di jurusan kita. Nah, bedanya apa sih gitu? Nah, untuk di pendidikan teknik informatika arahnya itu memang fokusnya gitu, atau misalnya kalau kita bicara profil lulusannya itu arahnya sebagai pendidik gitu. Pendidik yang paham tentang TIK kan gitu ya. Tetapi memang tentunya lulusan kita nggak cuma ke sana, karena kan bidang teknologi juga kita tekankan di sana gitu ya, sehingga mereka juga bisa jadi kayak pengembang sistem informasi, ada yang jadi programmer, ada yang jadi yang bikin startup dan sebagainya. Jadi banyak gitu ya, bahkan sampai ada yang jadi dosen saat ini karena mereka sudah kuliah S2. Nah gitu. Jadi emang fokusnya itu sebagai pendidik gitu.
Kemudian kalau di sistem informasi itu lebih fokus mengkombinasikan antara gitu ya bidang TI dan bisnis gitu. Jadi mereka nggak hanya bicara tentang perangkat IT-nya saja, tetapi juga melihat organisasi ya perusahaannya. Jadi kita bisa belajar tata kelola IT-nya, evaluasi tentang sistem informasinya dan sebagainya. Jadi dia kombinasi. Kalau di Ilkom itu biasanya fokus terhadap arahnya itu lebih ke prinsipal gitu ya. Jadi ke teoritis gitu ya arahnya ya. Saya kasih contoh sederhana misalnya. Ada salah satu teknologi misalnya pendeteksi wajah ya. Nah, biasanya kalau kita ingin tahu gimana sih caranya agar ketika diarahkan ke kamera ya, kemudian bisa deteksi ini wajahnya siapa gitu. Nah, itu biasanya orang computer science ya yang menganalisis seperti itu biasanya ya. Nah, kemudian kalau misalnya ternyata dengan pendeteksi wajah ini saya bisa bikin ini aplikasi nih. Nah, misalnya kalau kalian lihat di Facebook gitu ya, ada gambar ya, terus tiba-tiba kalian di tag nih, ini kayaknya ini orangnya ini deh gitu kan gitu ya, tagging di gambar itu ya. Nah, biasanya itu orang IT arahnya ke sana, jadi teknologi informasi. Jadi dia yang akan berusaha mengembangkan gitu. Sedangkan sistem informasi yang ngurusin bisnisnya. Jadi yuk kita bikin startup, nah gitu tentang ini, nah gitu jadinya biasanya. Jadi nanti nih adik-adik dari SMA atau SMK bisa jadi motivasi nih dari tadi pembahasan Bapak mengenai jurusan teknik informatika. Siapa tahu kalian punya minat untuk gabung di teknik informatika Undiksa. Jadi tadi nih Pak bahas kalian mengenai teknik TI Pak ya. Ya. Jadi prospek kerja lulusan jurusan teknik informatika itu apa aja sih Pak? Ya cukup besar ya Di ya. Ya kalau kita melihat dari prodi-prodi yang ada di dalam jurusan teknik informatika, yang pertama tentunya kalian bisa jadi pendidik IT karena memang ya bisa jadi guru, bisa jadi instruktur dan sebagainya gitu ya, karena memang ada prodi pendidikan teknik informatika. Nah kemudian kalian juga bisa jadi programmer gitu ya, kemudian ahli basis data, ya kemudian ahli jaringan. Nah ya dia biasanya kemudian bisa mengembangkan sistem informasi ya, jadi pengembang sistem informasi. Kemudian juga bisa jadi bisnis analis ya, jadi menganalisis bisnis, menganalisis sistem juga ya, sistem analis. Jadi sebenarnya cukup banyak ya kalau kita lihat ya peluang-peluang, apalagi sekarang kan zamannya ini ya 4.0 ya, dimana semuanya butuh teknologi ya. Bidang apapun butuh teknologi. Jadi tentunya orang IT dibutuhkan semua nih di sini gitu. Ya, jadi peluangnya sangat besar. Waduh, besar banget kan peluang di jurusan teknik informatika ini. Nah, terus terkait sama program studi di jurusan teknik informatika itu ada apa aja sih Pak? Nah, bisa dijelaskan nggak? Terus masing-masing program studi itu ngapain aja sih? Ya, tadi kan saya sebenarnya sudah jelaskan. Ya, jadi saya sebenarnya sudah jelaskan. Kayaknya ya tadi kita punya 4 program studi ya. Manajemen informatika D3, kemudian pendidikan teknik informatika S1, kemudian sistem informasi S1 dan Ilkom S1. Ya, tadi saya sebenarnya sudah jelaskan bahwa ya setiap prodi itu punya segmen keahlian masing-masing. Jadi kalian bisa bisa belajar dan ingin arahnya kemana itu sebenarnya sudah jelas gitu ya. Kalau kalian misalnya ingin jadi programmer atau pakar algoritma, itu bisa ke ilmu komputer. Kalau kalian mungkin ingin ada berbau bisnisnya tetapi tetap masih ada IT-nya, mungkin arahnya ke sistem informasi gitu ya. Kalau misalnya kalian ingin fokus untuk ya ingin jadi guru ini, tapi yang bidang TIK ya arahnya ke pendidikan teknik informatika gitu. Kalau misalnya kalian ingin cepat lulus nih, tetapi kita bisa langsung bekerja secara baik di industri IT, kalian bisa masuk ke manajemen informatika. Jadi itu sih kira-kira perbedaannya. Jadi Sobat Infinity jangan khawatir ya.
nanti di episode selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut lagi terkait prodi-prodi apa aja sih yang ada di Teknik Informatika Undiksa. Oke, lanjut aja nih ya. Jadi seberapa besar sih Bapak merekomendasikan calon-calon mahasiswa nih untuk gabung di jurusan Teknik Informatika, Pak? Iya, jadi kalau kita lihat ya saat ini kan Indonesia itu membutuhkan literasi teknologi, gitu ya. Jadi apa-apa hampir di semua bidang itu adalah butuh yang namanya teknologi ya. Tentunya melek teknologi itu penting ya. Maka dari itu saya pikir ini menjadi salah satu prospek sebenarnya bagi calon mahasiswa, adik-adik SMA gitu ya, yang ingin misalnya berkecimpung di bidang TI ya, yang bisa bisa bekerja gitu ya, dan bisa membantu Indonesia gitu ya untuk bisa maju di bidang teknologi. Ya tentunya jurusan Teknik Informatika adalah salah satu jawabannya. Oke, jadi udah jelas kan ya, jadi Sobat Infinity harus gabung di jurusan Teknik Informatika karena dilihat kan jurusan Teknik Informatika itu prospek kerjanya tinggi ya Pak ya? Ya. Oke, langsung saja pertanyaan berikutnya. Jadi fasilitas apa aja sih Pak yang disediain di jurusan Teknik Informatika Undiksa? Ya, jadi kalau dari sisi fasilitas ya kita kan punya lab ya. Jadi beberapa lab kita punya, lab komputer. Walaupun saat ini ya kondisinya adalah masa pandemi ya, jadi mungkin labnya tidak bisa kita maksimalkan aktivitasnya karena ya masih full daring ya perkuliahan kita. Tapi kita punya yang namanya lab cultural ini, jadi LCI ya, Laboratory of Cultural Informatics. Itu adalah lab yang kita fokuskan untuk pengembangan aplikasi gitu ya yang berbasis budaya. Jadi bagaimana kita mengintegrasikan antara budaya dan teknologi. Jadi kalau nanti lihat di lab kita, di sana itu ada poster-poster ya yang itu adalah hasil-hasil penelitian baik dosen maupun mahasiswa dalam bidang teknologi berbasis budaya gitu. Kemudian ada juga lab komputer dasar ya. Jadi memang di sana itu fokus untuk sebenarnya untuk mahasiswa belajar dasar-dasar tentang komputer gitu ya. Baik yang tadi perakiraan komputer atau misalnya di sana juga ada lab jaringan gitu ya. Kemudian kita juga punya lab multimedia gitu. Ya, cuman ya saat ini karena dalam kasus kondisi pandemi ini masih tidak dimanfaatkan dengan baik karena memangnya nggak ada mahasiswa yang datang ya. Iya, karena kan masih daring kita. Iya, Oke. pandemi Pak ya. Iya, benar. Terakhir nih Pak, Yuk. saran untuk menyemangati calon mahasiswa nih yang nanti bakal kuliah di jurusan Teknik Informatika, Bapak ada saran nggak? Oke, jadi hal pertama yang perlu mungkin yang perlu ditumbuhkan dalam hati adalah saya ingin jadi apa sih? Apa yang ingin saya capai di kemudian hari gitu ya. Nah, kalau misalnya itu sudah kalian pahami, maka selanjutnya adalah bagaimana kita bisa mencapai apa yang kita inginkan gitu ya. Karena kalau hanya masih ada dalam pikiran saja ya, tidak dilaksanakan, maka ujung-ujungnya tidak akan tercapai gitu ya. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang teknik informatika gitu ya, atau misalnya bidangnya IT, ya tentu yang pertama kita ingin jadi apa sih ke depannya. Kalau misalnya saya ingin bisa mengembangkan sebuah aplikasi yang berguna gitu untuk bangsa dan negara misalnya gitu ya, tapi basisnya adalah teknologi, ya tentunya jurusan teknik informatika adalah jawabannya gitu ya. Nah, saya pikir itu yang pertama gitu ya. Yang kedua ya tentu adik-adik mesti juga melihat dan memilih ya kira-kira di mana kalian bisa kuliah ya. Nah, Undiksa adalah sebenarnya salah satu universitas yang kategorinya adalah unggul ya, karena kan kita adalah akreditasi A ya. Bahkan di prodi kita juga salah satunya adalah akreditasi A ya.
Di pendidikan teknik informatika itu adalah akreditasi A. Kemudian sistem informasi dan ilmu komputer itu sedang jalan ya. Jadi dalam proses akreditasi, karena kami di prodi sistem informasi dan ilmu komputer itu kan belum punya lulusan ya. Jadi ya kita masih dalam proses ya, tetapi harapan kita ya kita juga masih bisa mengejar untuk akreditasi yang baik ya untuk prodi Ilkom dan sistem informasi. Nah, untuk yang D3 manajemen informatika sudah terakreditasi B gitu. Itu sih kira-kira. Jadi harapannya ya tentu adik-adik yang sedang SMA gitu ya bisa memilah dan memilih gitu ya. Kira-kira keinginannya mau jadi apa ya. Dan kalau misalnya kalian ingin bekerja gitu ya di bidang teknologi, ya silakan bergabung ke jurusan teknik informatika Undiksa. Oke, nah buat calon mahasiswa atau adik-adik nantinya kalau kalian masih ragu sih kita bisa join di teknik informatika. Kalian bisa nonton podcast episode ini dengan Wiguna kali ini narasumbernya ya. Banyak banget yang kita bahas mengenai jurusan teknik informatika. Oke, nggak kerasa nih Pak, sudah cukup lama kita berbincang dengan Bapak Wiguna selaku Sekretaris Jurusan Teknik Informatika. Baik Pak, terima kasih Tiara ucapkan kepada Bapak karena telah menyempatkan hadir sebagai narasumber pada episode kali ini ya Pak ya. Nah, untuk Sobat Infinity, jangan lupa tetap stay tune di episode berikutnya, yaitu kita akan membahas bagaimana sih program studi di jurusan Teknik Informatika. Oke, jangan lupa kalian harus subscribe dulu dong YouTube kita nih, dan juga follow Instagram kita HMJTI Undiksa, dan juga ada di Spotify loh podcast kali ini. Nah, supaya kalian tak ketinggalan informasinya, khususnya di YouTube nih, jangan lupa dong hidupin loncengnya nih biar nggak ketinggalan informasi menarik mengenai YouTube kita. Oke Pak, sebelum menutup ada baiknya kita melakukan jargon dari jurusan TI. Bapak ikut Pak? Siap. Oke, langsung aja nih ke jargonnya, nanti Sobat Infinity bisa ikut di rumah ya. Oke Pak, siap? Siap. TI Go Teknologi. Oke, saya Tiara pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.